At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Pulau Sangiang yang terletak di Selat Sunda dibelit konflik agraria selama lebih dari 30 tahun. Pulau yang masuk wilayah Banten ini dibiarkan terlantar. Warganya tak pernah mencicipi layanan dasar seperti listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Padahal Sangiang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya. Hal itu diduga bagian dari skenario agar warga angkat kaki dari pulau sehingga investor leluasa membangun kawasan wisata. Jurnalis KBR Valda Kustarini menyaksikan langsung bagaimana warga Sangiang bertahan hidup di tengah keterbatasan. Simak kisahnya di Saga KBR berikut ini. Saya masuk tahun 2000, itu masih benar-benar nuansanya kayak zaman dulu. Saya sih sempat kaget juga. Sempat saya tiap malam nangis juga gitu kan. Dari kehidupan saya di sana. Keluarga Sofian Sauri adalah satu dari 18 keluarga yang masih bertahan di Pulau Sangiang. Lelaki 48 tahun yang akrab disapa Pian ini sudah 23 tahun menjadi penduduk Sangiang. Ia pindah mengikuti sang istri. Saya setelah pendidikan, terus saya kerja di material. Setelah kerja di material, istilahnya kawin dengan orang sini, akhirnya ikut ke sini, berhenti gitu di materialnya gitu. Ya kalau saya jaga warung, lebih ke jaga warung. Kalau kebun ya kurang tenaganya, nggak menjiwai. Waktu saya masuk ke sini, itu ada sekitar 45 kakak. Sangiang terletak di Provinsi Banten, sekitar 13 km dari Anyar. Pulau ini kian sepi ditinggal warga. Mereka sulit bertahan hidup di tempat dengan fasilitas dasar minim. Sebelum merdeka, di sini sempat ada SR, ya sekolah rakyat. Tapi setelah merdeka, jangankan SR, SD maupun yang lain kan nggak dikembangkan. Kesehatan tidak dinaikkan, terus fasilitas yang lain tidak ditunjang. Jangankan pembangunan, listrik pun tak pernah masuk. Padahal, Sangiang dekat dengan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya. Pian dan warga lain mengandalkan sinar matahari kala siang dan lampu Petromax di malam hari. Kita pakai lampu minyak tanah gitu kan. Jadi kalau kita pergi ke luar Jawa ya, oleh-olehnya ke pulau itu yang diutamakan itu satu beras, ya kedua minyak tanah. Minyak tanah itu untuk istilahnya penerangan kita gitu. Maturia, warga Sangiang sulit mengakses layanan kesehatan. Selama 40 tahun tinggal di sana, ia harus pergi ke Anyar jika ingin berobat. Nggak ada mantri manong ke sini. Tengok aja ke sini dokter ya. Ibu yang ke sana, ibu nek ke sana lagi ngandung manong. Ngandung mah ke sana, nggak ke sini. Nanti udah keluar, udah besar itu ke sini. Bapak yang ke sini. Sangiang diduga sengaja ditelantarkan agar warga tak betah kemudian pindah. Ini berakar dari sengketa lahan yang meletup sekitar 30 tahun lalu, kata Pian. Tanah Sangiang seluas 700-an hektar tiba-tiba berubah status dari cagar alam menjadi taman wisata alam. Tak lama berselang, datanglah PT Pondok Kalimaya Putih yang memegang sertifikat hak guna bangunan. Pertama awal mulanya konflik dengan PT itu, si investor mulai mengincar pulau ini gitu kan. Jauh sebelum tahun 90-an, kemungkinan pulau ini udah ada rencana pemerintah kalau Pulau Sangiang ini untuk transit atau untuk penumpang jembatan Selat Sunda. Warga yang sudah turun-temurun tinggal di Sangiang pun melawan. Beberapa di antaranya bahkan dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Pena Masyarakat Mad Hair Effendi, warga sudah mendiami Sangiang sejak masa Kesultanan Banten dan Kerajaan Lampung. Paling lama itu malah dari tahun 1889. Itu dari para sultan tadi itu yang akhirnya memberikan hibah itu sendiri gitu terhadap Pulau Sangiang ini. Itu yang paling tua dan itu yang paling lama sebelum adanya negara.
malah sebelum adanya penetapan Pulau Sangiang itu sendiri gitu tuh. Bahwa Pulau Sangiang sudah ditetapkan malah oleh para sultan untuk dihibahkan kepada masyarakat Lampung yang ada di Desa Cikoneng. Sejak konflik pecah, kehidupan warga makin susah. Banyak bantuan sulit masuk, terganjal status sengketa lahan di Sangiang. Sebenarnya di sini itu banyak yang survei, yang mau ngasih istilahnya apa ya, untuk memajukan pula ya, kayak penerangan, kesehatan, pendidikan, dan istilahnya penataan buat wisata. Emang kalau dari swasta maupun dari BUMN itu ada, tapi setelah diajukan ke desa, nanti desa berurusan dengan hukum. Akhirnya kan desa kita kan ketakutan gitu kan. Para petani seperti Maturiah juga terusik serangan babi hutan yang merusak kebun sayuran. Mereka menduga itu adalah ulah perusahaan. Ya, enggak kerja ibu mah nanam kelapa itu. Ya ada itu pisang di dekat rumah itu di pagar-pagar itu, enggak di pagar mah enggak makan ibu nih. Oh, ada babi, banyak babi. Lagi dulu mah enggak ada satu. Babi ini nong mau diingu, anak singingu. Barang udah banyak pada ucul kok. Kandangnya itu nong bubar. Perangan pada metu lolos. Lah ibu nggak makan gak? Mau nanam padi nggak bisa. Akhirnya pada 2010, bantuan panel surya PT Krakatau Steel dapat menerangi rumah-rumah warga. Namun, bantuan itu harus dibayar mahal. Sebagai gantinya, perusahaan leluasa mengeruk pasir di Sangiang. Pian diprotes keras karena menyanggupi kesepakatan itu. Dan akhirnya saya ikutin aja gitu, karena saya butuh juga ini penerangan, dikasihlah penerangan itu. Gitu. Ya itu juga bermasalah itu saya juga sambil dipanggil-panggil LSM yang menolak itu, akhirnya saya jawab. Ya saya nggak tahu dampak rusak atau apa, yang saya tahu di Pulau Sangiang semenjak saya masuk tidak ada bantuan apa-apa. Ini ada bantuan penerangan. Ya saya ambil aja, apapun resikonya ada. Harapan Pian tak muluk. Ia ingin tetap tinggal dan menjalani hidup tenang di Sangiang. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan konflik ini cepat selesai. Pasti banyak jalan lah untuk pemerintah. Janganlah sampai warga Pulau Sangiang ini dikeluarkan dari pulau. Kita tidak anti investor, kita tidak menolak investor, silahkan. Tapi adalah batas-batasnya, yang mana wilayah perusahaan, mana wilayah kehutanan, mana wilayah masyarakat. Aspirasi Pian dan kawan-kawan bakal diperjuangkan Madhair Effendi selaku pendamping warga Sangiang. Ia meminta pemerintah tidak mengorbankan warga. Tahun ini moga-moga kita dapat jawaban lah permasalahan Pulau Sangiang, biar apa kami pun bisa menganalisis sebenarnya di mana sih haknya masyarakat yang bisa didapatkan, ataupun ya kami sih pengennya ya satu pulau ini milik masyarakat yang hari ini bertahan, bukan lagi dikembalikan kepada swasta atau dikuatkan statusnya secara negara. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.